Halo semuanya, selamat datang di podcast mini kami. Pada podcast kali ini, kami akan membahas isu yang sangat relevan dan pastinya hangat untuk diperbincangkan. Topik dari podcast kami yaitu tentang AI, yang dimana AI ini antara peluang dan ancaman. Di sini saya sebagai host, saya Aldi, Saya Jovan. Saya Marno sebagai pembicara 1. Saya Rio sebagai pembicara 2. Saya Rafif sebagai pembicara 3. Oke, langsung saja. Rio, sebagai orang yang update soal teknologi, bisa jelasin dulu nggak sih apa itu AI? Ya, singkatnya AI atau Artificial Intelligence itu kemampuan mesin buat meniru pesan dasar. Bisa dalam bentuk chatbox, analisis data, atau sampai mobil tanpa sopir. Oh, begitu ya. Keren juga ya. Ya, itu karena teknologi udah makin maju dan AI bisa bantu kerja lebih cepat. Otomatis kan bahkan kreatif, tapi ya efek sampingnya juga ada. Ngomong-ngomong, selama kalian menjadi mahasiswa, kira-kira AI ini sangat membantu kalian gak sih dalam mengerjakan tugas dari setiap mata kuliah? Nah, kalau ini menurutmu bagaimana, Pak? Ya Terbantu sangat terbantu juga sih karena kita bisa menggunakan AI. Misalnya kita ada tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh dosen yang sulit kita memikirkan untuk apa kita yang bisa kita mengerjakan atau tidak. Sangat terbantu sekali dengan AI ini. Bisa buat PPT, Ya, buat desain, buat logo atau apa itu tugas jadi lebih gampang kalau kita menggunakan AI gitu. Kalau menurutmu gimana itu? Ya, Setuju ya? setuju. Cuman menurutku sih apa ya? Kalau Udah pakai dulu ya, Bu. anjir gue mikir apa itu? Pantas dia bilang kemarin anjir dia bisa omong, dia dipikir apa omongnya tidak bisa. sudah lanjut. Aman saya, ini kan podcast aman. Oke. Oke, santai kan. Bebas. Jadi kalau Ya, setuju. Kalau aku sih biasanya emang kayak kalau nyari jawaban, misalnya jawaban yang hitung-hitungan tuh, kan saya malas mikir tuh. Jadi kita pakai AI aja, langsung ada cara-caranya, jawabannya, jadi lengkap gitu semuanya. Yes, betul. kayak nyari rumus gitu. Ya, Oke, tapi perlu diketahui ya teman-teman, kita tidak boleh terpaku yang sama yang namanya AI. Bagaimana kita harus menguasai AI, bukan AI yang menguasai kita. kelas nih. Bukan. Nah, benar juga kata Aldi. Ya betul. AI ini juga itu sangat membantu yang pastinya untuk mahasiswa akhir ya, yang dimana kita bisa mengupload misalnya file proposal kita. Di situ kita bisa sharing dengan AI kira-kira di bab misalnya di bab 1 kira-kira pertanyaannya itu seperti apa, supaya nanti pada saat sidang itu kita udah terbiasa dengan yang namanya pertanyaan-pertanyaan itu. Istilahnya kita bisa melangkah awal gitu untuk beradaptasi dengan AI tersebut. Siapa ya? Ini udah segmen 2. Lanjut. Segmen dua. Kalau aku Kedua. segmen 2. Akan. Jadi AI juga bisa jadi teman curhat. Kedua. Ya betul. Segmen kedua ya. Rafif, kamu kan suka bahas isu sosial nih. Dari sudut pandang masyarakat, kira-kira manfaat AI itu apa sih? Seperti tadi yang kita bahas tuh, banyak bro. Misalnya di dunia pendidikan, AI bisa bantu guru bikin soal otomatis. Terus kita juga bisa mencari jawaban dari soal-soal yang kita tidak ketahui, yang susah lah. Itulah. Tapi juga ada kekhawatiran soal pengangguran baru. Jovan, sebagai orang desainnya, kamu sendiri gimana ngerasa dampak dari AI?
ngerasa banget dampaknya. Jadi AI itu bisa membantu saya untuk membuat desain itu lebih cepat, menarik, dan lebih kreatif gitu. Jadi AI itu sangat bermanfaat buat membangun suatu ide bisnis atau memulai suatu bisnis gitu. Jadi AI itu bermanfaat sekali untuk kehidupan kita, dimana di masa depan kan kita kalau tidak menguasai AI itu kan kita bisa ditendang dari perusahaan, tidak dipekerjakan kalau kita tidak menguasai AI itu. Oke, tadi itu dia teman-teman ya, yang dimana dalam menggunakan AI yang pastinya kita melihat bagaimana peluang untuk kedepannya. Ini juga bisa memicu kita untuk berpikir lebih jauh. Istilahnya kita membuat planning kira-kira 10 tahun ke depan kita bisa beradaptasi tidak dengan teknologi yang ada. Nah, kalau misalnya kita bisa beradaptasi, kiranya segala pekerjaan itu bisa dipermudahkan dengan AI tersebut. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa kita juga harus tetap menguasai AI, bukan AI yang menguasai kita. Nah, bicara tentang tantangan, menurutmu apa aja tantangannya? Tantangannya? Kalau tantangan dari AI itu sendiri sih yang dimana apa ya, mahasiswa itu kayak lebih kayak dimanjakan oleh AI begitu, kayak tidak mengusahakan untuk berpikir sendiri. Nah, Yes. contohnya saja itu dalam pembuatan tugas. Misalnya kalau kita mager ya, misalnya ya, kalau kita mager itu kan, aduh ini gimana ya cara kerjanya? Aku kan nggak paham itu, otomatis kita langsung pergi ke apa maksudnya menggunakan ChatGPT. AI begitu. Itu salah satu AI-nya itu ChatGPT, Gemini begitu kan. Di situ kan semua langsung ada tuh jawabannya. Nah, kita tinggal copy gitu kan, Ya, terus tinggal masuk salin. ke Word gitu. Nah, tanpa sengaja itu, tanpa disadari kita sudah dimanjakan oleh AI begitu, tanpa kita harus berpikir yang kritis begitu. Nah, itu termasuk tantangan sih kalau menurut saya, tantangan AI. Kalau mau ditambahin Bit, gimana ya? Kalau menurut Rafiq gimana? Mas, pakai setuju? Ya setuju. Jadi AI itu kadang membuat mahasiswa itu menjadi apa ya? Menjadi malas gitu. Iya, malas Malas berpikir lah ya. berpikir. Malas untuk berpikir. Iya, Iya, betul. Jadi mereka Tergantung berpaku gitu ya. pada Iya. AI. Iya, jadi ya udah tinggal nyari di AI, ada salin, udah, tapi tidak dipelajari itu. Cuman salin doang, salin kelar udah gitu doang. Jadi nggak tahu, nggak ada ilmunya gitu maksudnya. Iya, kayak copy paste gitu. Iya, itu. Oke, lanjut. Terus Aldi, gimana itu? Kalau menurut saya ya, solusi dari dampak tersebut itu ya bagaimana kita jangan terlalu terpaku yang namanya AI tersebut. Misalnya dalam pembuatan tugas, kita juga harus perlu menggunakan pikiran kita sendiri. Ya istilahnya tidak terlalu berharap lebih lah dari AI tersebut. Kayak buat tugas itu di sela-sela kata-kata itu kita harus buat kata-kata sendiri gitu kan. Jangan terlalu copy paste dari AI semua gitu. Paham. Terus kalian optimis nggak sama masa depan AI-nya? Optimis sekali. Jadi kita itu bisa menggunakan AI itu dengan lebih kritis tanpa menyalahgunakan gitu. Jadi kita harus menggunakan AI itu dengan semaksimal mungkin untuk membantu kita dalam membuat pekerjaan kita lebih gampang gitu. Jadi jangan menyalahgunakan AI itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Nah, AI itu alat. Kalau kita pintar cara memakainya, otomatis hidup kedepannya cara memakainya akan terasa mudah dan lebih sangat baik lagi. Benar, tapi jangan lupa AI itu tetap butuh nilai-nilai manusia seperti empati, etika, dan tanggung jawab sosial. Oke, itu dia tadi podcast mini kami. Di sini saya membuat kesimpulan yang dimana kesimpulan dari podcast kami itu bagaimana kita memanfaatkan AI dengan sangat efektif maupun efisien guna untuk menghadapi perkembangan zaman yang ada.
tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada begitu, baik itu ke positif ataupun ke negatif. Dan saya rasa untuk sejauh ini tuh lebih ke positif ya, karena tadi sudah kita bahas bahwa dalam penggunaan AI ini sangat membantu untuk mahasiswa, bahkan mahasiswa akhir sekalipun. Dan di sini bukan hanya hanya untuk mahasiswa, tapi banyak juga dosen yang menggunakan AI tersebut. Nah, tanpa dipungkiri bahwa AI itu sangat berpengaruh terhadap terhadap semuanya begitu, baik itu mahasiswa, baik itu dosen dan juga lain-lain. Sekian podcast mini dari kami. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Arigato.